Kampung Sinau wasn't built in a day. It begins with a simple idea carried by a man who believed that culture should never be forgotten. Today, we meet the person behind that journey. This is the story of Mbah Karjo. Nama asli saya Samsul Subakri. Nah, tapi nama panggung atau nama populernya biasanya dipanggil Mbah Karjo. Kalau keseharian saya ini sebenarnya lebih tepatnya disebut itu seniman. Nah, saya mengerjakan banyak hal, terutama yang saya tekuni adalah bagaimana mengangkat kembali warisan budaya. Nah, warisan budaya inilah yang nantinya akan bisa bertahan lebih lama dari bangunan yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Nah, Kampung Sinau sendiri lokusnya atau lokasinya berada di Kelurahan Ketawang Gede, Kecamatan Lowaru. Kita ada di RW 5. Awal saya menggagas Kampung Sinau berangkat dari keprihatinan. Yang pertama tentang mulai berkurangnya minat orang-orang sekarang untuk melestarikan nilai-nilai budaya ya, tinggalan leluhur kita. Yang kedua, saat dimana di Kota Malang ini banyak kampung-kampung tematik yang sudah punya nama seperti Kampung Keramik Dinoyo, Kampung Gerabah Bedek, Kampung Budaya Polowijen, ada Kampung Heritage Kayu Tangan. Nah, saya mengamati kalau kami harus membangun strukturnya, maka waktu dan biayanya sangat besar. Maka saya menggagas Kampung Sinau. Sinau ini artinya belajar. Jadi belajar itu yang penting ada manusianya yang mau belajar dan ada materi yang diajarkan. Dan disingkat menjadi Kampung Singo. Nah, Kampung Singo itu Sinau ngolah. Nah, ngolah apa yang diolah? Piwulang. Jadi Sinau ngolah piwulang. Dengan konsep bahwa nanti apa yang kita ajarkan itu nanti bisa menjadi bekal hidup. Baik. Kalau waktunya saya memulainya sebenarnya sudah cukup lama, Mas. Dari semenjak pandemi berubah status menjadi endemi kemarin, berarti kurang lebih tahun 2022. Jadi dulu itu saya pernah punya sanggar namanya Latar Ombo. Latar itu halaman, Ombo itu singkatan Omah Botol. Saya memulainya dari tahun 2012. Nah, di Omah Botol itu saya membuat karya atau memproduksi barang-barang dari botol. Botol beling, ada yang kita buat menjadi lampu, kita buat menjadi akuarium, kita buat menjadi interior rumah. Nah, berkembang menjadi sanggar. Kemudian karena ada pandemi ya kita coba angkat kembali menjadi sebuah gerakan, yaitu Kampung Sinau, di mana temanya saya pikir sesuai karena kami ini dilingkari oleh kampus gitu. Ada kampus Brawijaya, ada kampus Polinema, terus kemudian ada kampus Asia, kampus Unisma, Umer, ITN. Yang ini kan kalau orang dari luar Malang saja datang ke sini untuk belajar, kenapa tidak tema belajar ini kita angkat? Tantangan terbesarnya itu lebih kepada minat, Mas. Ketika masyarakat belum memahami, maka tantangan terbesarnya adalah membuka wawasannya bahwa yang namanya sinau atau belajar ini
terlepas dari materi apapun yang dipelajari, ini sangat penting. Tetapi mohon disikapi dengan bijak bahwa yang namanya sinau itu atau belajar tidak selalu membutuhkan biaya atau struktur yang besar. Yang penting semangatnya. Tapi kalau secara umum, jadi belajar itu tidak harus kepada guru, bahkan dengan cara mengamati pun belajar. Saya juga mengajak bermain. Mengajak bermain kalau dalam bahasa Jawanya dolanan. Nah, karena begini, dengan bermain tadi kita praktek. Nah, satu contoh, bermain itu selalu ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya, dari 3, kalah, menang, atau seri. Nah, ketika bermain itulah kita belajar tentang, oh kalau menang begini, oh kalau kalah begini. Yang tidak boleh dalam permainan tuh ini, ya yang diperbolehkan ini. Dari hal yang sederhana tadi, kita akan belajar tentang nilai-nilai. Itu pun juga bisa diterapkan di dunia usaha, bahkan di kehidupan bermasyarakat. Kita harus patuh akan rule of the game, aturan main. Sehingga dengan cara yang sederhana ini pun harusnya ada tempat khusus dan waktu khusus untuk terlibat. Nah, belajar tadi itu. Karena kalau nggak belajar, kapan kita akan coba gitu. Saya berharap semangat ini akan terus ada. Tidak harus di kampung saya, di kampung lain pun boleh. Yang penting semangatnya. Karena ya itu tadi, dengan belajar kita akan memiliki daya tahan dan kita akan siap akan hal-hal yang mungkin terjadi. Jadi kami dulu juga kenal dengan istilah kebo nusu budel, artinya seekor kerbau yang menyusu pada anaknya. Kami tidak alergi. Kami tidak alergi, artinya kami pun juga mau belajar dari teman-teman muda yang memang sudah mumpuni atau memang mampu di bidang itu. Kami tidak 100% benar. Nah, ada hal yang masih relevan bisa dipakai, ada hal yang perlu ditinggalkan ya kita tinggalkan. Through Kampung Sinau, Bakarjo reminds us that learning does not belong only in classrooms. It can happen through culture, through experience, and through the people around us. As long as the spirit of learning lives on, our heritage will never fade. Discover the story, experience the spirit only in Kampung Sinau.